Shalom, selamat malam Jemaat GBT Firman Kudus yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam doa multiplikasi Kamis 22 Desember 2022. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Hidup yang Berkenan. Pastilah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih buat segala yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami, dan kami boleh menikmati hari ini dalam sukacita yang daripada Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami secara ilahi untuk menerima pesan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hidup yang berkenan. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22, demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Berkenan. Satu kata yang begitu mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Saudara boleh menjawab dalam hati, apakah hidup saudara sudah berkenan di hati Tuhan? Mungkin di antara saudara ada yang menjawab, hidupku sudah berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi bisa jadi ada di antara saudara, hidupku belum layak di hadapan Tuhan, hidupku belum berkenan di hati Tuhan. Apapun jawaban saudara, saudara yang tahu dan pasti Tuhan yang mengerti. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita bisa hidup sempurna di hadapan Tuhan? Harusnya bisa, karena tuntutan Allah adalah sempurna, serupa dan segambar dengan Allah. Saudara, hidup berkenan itu harus dikejar. Butuh yang namanya perjuangan, butuh yang namanya usaha, dan butuh yang namanya pengorbanan. Tetapi jika saudara berjalan dengan kekuatan sendiri, saudara tidak akan mampu. Saudara tidak akan bisa mencapai itu apa kata sempurna. Karena Yesus itulah jalan menuju kesempurnaan. Saudara, begitu mendengar kata hidup yang berkenan di hati Bapa, pastilah ingatan kita tertuju pada pribadi yang bernama Daud. Dan malam hari ini kita memang mau belajar dari Daud. Apa sih rahasianya? Sampai Allah begitu menyukai Daud. Apa hebatnya Daud? Bahkan Daud pernah jatuh dalam dosa pun Allah tetap berkenan kepada Daud. Apakah Daud sudah menjadi pribadi yang begitu sempurna sampai Tuhan berkenan kepadanya? Ingat, cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan seperti Daud? Saudara, saya mencatat setidaknya ada 3 hal yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud. Yang pertama, bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Daud membangun hubungan intim dengan Tuhan. Daud bergaul intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Daud punya waktu khusus dengan Tuhan. Setidaknya 7 kali sehari dia datang ke Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia bergaul intim dengan Tuhan. Berapa kali kita datang ke Tuhan setiap harinya? 1 kali, 2 kali, atau sama sekali kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Kita tidak punya saat teduh dengan Tuhan. Dalam Mazmur 5 ayat 4, firman Tuhan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahanku bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Setiap pagi Daud menunggu-nunggu Tuhan. Daud memulai hari baru bersama Tuhan.
Bagaimana dengan kita? Adakah tiap pagi kita datang kepada Tuhan? Bangun pagi itu butuh perjuangan. Seperti Daud, setiap pagi dia menunggu Tuhan karena mau berhubungan intim dengan Tuhan. Bahkan di Ayub 7 ayat 17-18 dikatakan, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Saudara, setiap pagi Tuhan datang ke rumah kita. Tuhan mendatangi kita. Tuhan menunggu kita di ruang tamu. Apa yang saudara kerjakan di pagi itu? Masih tidur? Atau melakukan pekerjaan rutin setiap pagi? Mengabaikan Tuhan yang sedang menunggu kita di ruang tamu. Maka saya heran kalau ada orang Kristen bicara, doaku belum dijawab Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana hubungan pribadi saudara dengan Tuhan? Jika Tuhan hadir saja tidak saudara hormati. Saudara, di mana Tuhan ditinggikan, di situ Tuhan akan hadir. Mari, mulai kita tinggikan Tuhan di pikiran kita, di hidup kita, di rumah kita, agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saudara, sak sibuk-sibuknya kita, sak capek-capeknya kita harus sediakan waktu dengan Tuhan. Miliki saat teduh, ngobrol dengan Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan. Maka bedakan kata melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Kita akan baca di Lukas 10 ayat 38-42. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Marta sedang melayani pekerjaan Tuhan. Saudara yang ambil pelayanan mungkin musik, WL, singer, usher, dan sebagainya, itu saudara sedang melayani pekerjaan Tuhan. Itu bagus dan Tuhan suka. Tetapi Tuhan lebih suka jika saudara punya waktu khusus pribadi dengan Tuhan seperti Maria. Duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Oleh sebab itu, sak sibuk-sibuknya kita, saudara, tetap sediakan waktu buat Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Dan itu Tuhan lebih suka dan Tuhan akan berkenan kepada kita. Bergaul karib dengan Sang Sempurna butuh yang namanya usaha, butuh yang namanya pengorbanan. Rahasia yang kedua, kenapa Daud begitu berkenan kepada Tuhan adalah hidup percaya, berserah, dan bersandar kepada Tuhan. Kita akan baca di 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini kisah perkelahian antara Daud dan Goliat, dan ceritanya kita sudah mengerti. Bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepada Daud, bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Yang harusnya Saul yang bertanggung jawab. Bahkan Saul ketakutan, semua bangsa Israel ketakutan.
hanya satu anak yang tampil, Daud. Mengapa? Daud percaya penuh kepada Tuhan. Daud percaya penuh kepada Tuhan. Tadi dikatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Kenapa Daud begitu yakin bahwa hidupnya berserah penuh, bersandar penuh kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menyertainya? Kita akan baca di 1 Samuel 17 ayat 37. Demikian Tuhan berfirman, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Tuhan menyertai engkau. Itu kata kuncinya, Tuhan beserta kita. Saudara, apakah saat ini saudara sedang berhadapan dengan Goliat yang rasanya tidak mungkin aku bisa menghadapinya? Saudara punya beban, saudara punya masalah, saudara punya pergumulan. Itu Goliat. Firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Siapa yang saudara harapkan untuk memberi pertolongan, menyelesaikan masalah saudara? Goliat yang ada di depan saudara. Jangan khawatir. Tuhan menyertai kita. Jadi jangan pernah khawatir terhadap apa yang ada di sekitar kita, masalah yang kita alami, atau apapun yang sedang kita hadapi. Jangan pernah khawatir. Khawatirlah kalau Tuhan tidak menyertai kita. Sebab jika Tuhan bersama dengan kita, semuanya selesai. Hidup kita jangan pernah dikuasai oleh intimidasi-intimidasi iblis. Perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan yang melemahkan iman, jangan sampai masuk di dalam hidup kita, saudara. Sebab itu justru akan meruntuhkan bangunan kita. Bangunan iman kita, bangunan rohani kita. Jangan pernah biarkan itu masuk di dalam pikiran kita. Pertanyaan saya adalah, mengapa kapal bisa tenggelam? Kapal bisa mengarungi samudera raya dengan laut yang bergelora, tidak akan pernah tenggelam. Tetapi yang membuat kapal tenggelam itu apa, saudara? Kebocoran. Jika ada lubang kecil saja dalam kapal itu dan air bisa masuk, itu membuat kapal tenggelam. Demikian juga dalam hidup kita. Jika ada celah sedikit saja sehingga intimidasi dari luar masuk dalam hati kita, masuk dalam hidup kita, membuat kita bisa tenggelam. Hidup menjadi susah, iman kita runtuh. Belajar dari Daud. Hidup percaya, berserah, dan bersandar kepada Tuhan. Jangan biarkan kebocoran-kebocoran menguasai hidup kita. Maka kita harus selalu bertanya kepada Tuhan terhadap apa yang harus aku kerjakan, hal-hal apa yang harus aku lakukan, Tuhan. Seperti Daud selalu bertanya kepada Tuhan, hidup berani percaya, berani berserah, dan berani bersandar, mengandalkan, dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Saudara harus mengalami arti berjalan bersama Tuhan. Berjalan sendiri, mengalami sendiri, berjalan bersama Tuhan. Sebenarnya saya punya kesaksian bagaimana saya berjalan bersama Tuhan. Bagaimana manusia tidak bela saya, tetapi Tuhan yang bela dengan caranya. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Harus kita yakini itu dengan iman, benar-benar dengan iman. Saudara harus mengalami sendiri bersama Tuhan. Percaya, Tuhan beserta kita. Amin. Rahasia yang ketiga, mengapa Daud begitu berkenan kepada Tuhan, selain bergaul intim dengan Tuhan, bangun hubungan intim dengan Tuhan, hidup percaya, berserah dan bersandar kepada Tuhan, dan yang ketiga adalah hidup dalam kerendahan hati.
hidup dalam kerendahan hati. Jika saudara baca di 2 Samuel 11 dan 12, ini kisah tentang Daud dan Batseba. Kisah ini sudah kita mengerti bagaimana liciknya Daud menempatkan Uria, suami dari Batseba, di garda terdepan. Tujuannya agar Uria mati dan Daud bisa mengambil Batseba. Dan itu akhirnya juga terjadi. Nah, ketika Tuhan utus Nabi Nathan untuk datang kepada Daud, menegur Daud, apa yang dilakukan Daud? Daud marah? Tidak. Daud ternyata mengakui kesalahannya, Daud minta ampun, dan Daud bertobat. Meskipun Daud seorang raja, ketika ditegur oleh bawahannya, Daud tidak marah. Tetapi Daud justru menyadari akan dosanya, menyadari akan kesalahannya. Ini yang membuat Tuhan suka. Belajar tentang kerendahan hati dari seorang Daud. Dan perhatikan, inisiatif selalu datang dari Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Dan Daud dengan sikap kerendahan hatinya membentuk karakternya, dan itu menyukakan hati Tuhan. Orang yang rendah hati. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kata kuncinya adalah rendah hati. Kerendahan hati akan membawa kita masuk ke dalam perkenan Tuhan dan menerima janji Tuhan. Seperti di 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi, sekarang kita mengerti bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan seperti yang Daud teladankan, yaitu bangun keintiman dengan Tuhan, hidup percaya, berserah dan bersandar kepada Tuhan, dan hidup dalam kerendahan hati. Inti dari semua pembahasan kita adalah Daud menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya. Mari saudara, kita jadikan Allah menjadi pusat hidup kita. Amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.